Sorry ass DJ. Pertemuan itu terjadi di sebuah studio televisi nasional. Pharrell, penyanyi muda berbakat dari Banyuwangi, baru saja menyelesaikan penampilannya di acara Pagi Populer. Suasana di studio mendadak hening ketika seorang wanita paruh baya berjalan pelan menuju panggung dengan mata berkaca-kaca. Penonton menatap penuh tanya. Sang wanita berhenti tepat di depan Pharrell, menggenggam selembar foto usang. Pharrell yang masih memegang mikrofon tampak bingung. Wajahnya tegang, matanya menatap lekat wajah wanita itu. "Pharrell, ini ibu," ucap wanita itu pelan, namun cukup jelas untuk terdengar oleh seluruh ruangan. Seisi studio terkejut. Produser acara pun tak menyangka adegan haru ini akan terjadi secara langsung di depan kamera. Penonton pun bersorak antara haru dan bingung. Air mata Pharrell jatuh. Ia mendekat perlahan. Ia seperti mengenali suara itu, entah dari mana, tapi ada sesuatu yang sangat dalam terasa familiar. Pharrell memeluk wanita itu. Tangisnya pecah. "Bu," gumamnya, lirih dan terbata-bata. Ternyata, wanita itu adalah ibu kandung Pharrell yang telah lama terpisah darinya. Ia meninggalkan Pharrell sejak kecil karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Ia baru berhasil menemukan jejak Pharrell setelah melihatnya viral di media sosial. Sejak itu, ia mengikuti setiap penampilannya dan memantapkan niat untuk menemui anaknya. Tangisan ibu dan anak itu menjadi pemandangan yang menyentuh banyak hati. Warganet langsung membanjiri media sosial dengan rekaman momen pertemuan tersebut. Pharrell, yang biasanya ceria di depan kamera, kali ini menunjukkan sisi paling rapuh dan jujurnya. Ia tak bisa berkata-kata banyak. Acara itu pun berubah menjadi sesi reuni keluarga. Pembawa acara ikut meneteskan air mata. Mereka memutuskan untuk mematikan sementara kamera agar memberi ruang privasi kepada Pharrell dan ibunya. Di balik panggung, mereka berbicara berdua. Pharrell ingin tahu segalanya, dan sang ibu berusaha menjelaskan semuanya dengan jujur. Setelah pertemuan itu, hubungan keduanya mulai terjalin kembali. Ibu Pharrell berusaha menebus waktu yang telah hilang. Ia meminta maaf atas semua keputusan masa lalu yang menyakitkan. Pharrell, meski terluka, berusaha menerima dan memaafkan. Ia juga ingin mengenal sosok wanita yang telah melahirkannya. Beberapa hari kemudian, sang ibu mengundang Pharrell ke rumahnya di Surabaya. Ia ingin menunjukkan bahwa kini ia hidup lebih mapan dan siap menjadi bagian dari kehidupan Pharrell kembali. Pharrell menerima undangan itu. Ia penasaran seperti apa kehidupan ibunya kini. Perjalanan ke Surabaya terasa sangat emosional bagi Pharrell. Dalam mobil, ia diam saja sambil memandangi foto masa kecilnya yang kini ada di tangan ibunya. Ia mencoba memahami, mencoba menerima, meskipun luka itu masih terasa. Saat tiba di rumah ibunya, Pharrell disambut dengan pelukan hangat dan hidangan kesukaannya semasa kecil. Suasana di rumah itu tenang, bersih, dan penuh kehangatan. Ia merasa nyaman. Ibunya terus berusaha mengobrol dengan penuh kasih, berharap bisa menambal waktu yang lama hilang. Pharrell lalu diajak masuk ke sebuah ruangan kecil yang didekorasi dengan foto-fotonya. Ternyata, selama ini sang ibu diam-diam mengoleksi semua artikel, foto, dan berita tentang Pharrell. Ruangan itu menjadi bukti nyata betapa besar kerinduan dan cinta ibunya, walau dari kejauhan. Di akhir hari, ibu Pharrell mengatakan bahwa ia punya satu kejutan lagi. Pharrell hanya menatap penuh tanya. Ibu itu mengajak Pharrell ke halaman depan rumah, tempat sebuah mobil hitam mengkilat telah terparkir manis. "Ini hadiah dari ibu, karena ibu sangat bangga dan menyesal tak ada di sisimu sejak awal," ucapnya. Pharrell tak bisa berkata-kata. Ia berdiri terpaku menatap mobil itu, lalu menoleh ke arah ibunya yang tersenyum dengan mata berkaca. Hadiah itu bukan soal harga, melainkan simbol dari penyesalan dan harapan baru. Pharrell memeluk ibunya erat, lebih erat dari sebelumnya. Air matanya kembali menetes. Malam itu, Pharrell tidak langsung pulang. Ia memutuskan menginap di rumah ibunya. Mereka menghabiskan waktu dengan banyak cerita. Pharrell merasa hangat,
seperti menemukan potongan hidup yang sempat hilang. Ia mulai merasa yakin, inilah awal dari kehidupan barunya yang lebih utuh. Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah ibu Farel dengan lembut. Farel terbangun di kamar yang disiapkan khusus untuknya, lengkap dengan ranjang empuk dan dinding yang dihiasi lukisan dirinya waktu kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidur di rumah seorang ibu kandung, bukan pengurus, bukan manajer, bukan asisten. Setelah membersihkan diri, Farel keluar dan mendapati sang ibu sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aroma nasi goreng kampung menyambutnya dengan kehangatan. "Sarapan dulu, nak," ucap ibunya dengan senyum penuh cinta. Farel hanya mengangguk, mencoba menahan haru. Suasana ini sangat asing, namun terasa nyaman. Usai sarapan, sang ibu mengajak Farel kembali ke halaman rumah. Mobil hitam yang kemarin masih terparkir rapi di sana. Kali ini, Farel mendekatinya perlahan. Sang ibu menyerahkan kunci mobil dengan tangan gemetar. "Ini benar-benar untukmu, nak. Jangan ditolak, ibu ingin memberimu sesuatu dari hati." Mobil itu adalah SUV mewah yang tampak masih baru. Pelat nomor belum dipasang, masih bertuliskan tanda dealer. Farel menatap kendaraan itu lama, lalu kembali menatap ibunya. "Bu, ini terlalu besar, aku nggak butuh ini," ucapnya lirih. Tapi sang ibu hanya tersenyum. "Ini bukan tentang besar atau kecil, ini tentang ibu ingin hadir di hidupmu." Farel akhirnya menerima kunci itu, lalu membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya. Ia menyalakan mesin, mendengar suara halus dari dalam. Wajahnya masih terkejut. "Ibu beli ini khusus buat kamu. Uang hasil usaha kecil-kecilan ibu di bidang kuliner online." "Alhamdulillah lancar," jelas sang ibu sambil menatap penuh harap. Ibu Farel memang kini mengelola bisnis makanan khas Jawa Timur secara daring dan memiliki banyak pelanggan tetap. Ia bekerja keras selama bertahun-tahun agar bisa stabil secara ekonomi. Dan salah satu impian terbesarnya adalah memberikan hadiah pertama untuk anak yang dulu ia tinggalkan. Bukan untuk membeli maaf, tapi untuk menyampaikan bahwa ia telah berubah. Setelah itu, Farel dan ibunya mengobrol lebih dalam soal masa lalu. Tentang alasan sang ibu meninggalkannya dulu, tentang tekanan ekonomi dan ketakutan menghadapi dunia sendirian sebagai janda muda. Farel mendengarkan dengan tenang. Di hatinya ada luka, tapi juga perlahan muncul empati. Hari itu, mereka memutuskan berkeliling kota Surabaya menggunakan mobil baru itu. Farel duduk di kursi kemudi, sementara ibunya duduk di sebelahnya dengan bangga. Di jalan, banyak orang mengenali Farel dan melambai ke arahnya. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia merasa lengkap. Mereka berhenti di sebuah taman tempat ibunya sering duduk saat sedih. "Di sini ibu dulu sering mendoakan kamu. Nggak ada sehari pun ibu lupa namamu, nak," kata sang ibu dengan suara pelan. Farel memegang tangan ibunya, mencoba memahami betapa dalam luka dan cinta itu pernah bertarung di hati wanita ini. Setelah seharian berkeliling, mereka pulang ke rumah menjelang malam. Farel duduk di beranda sambil memandangi mobil barunya. Ia berpikir dalam diam. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi, tapi simbol dari awal yang baru. Awal dari hubungan yang selama ini hanya ada dalam doa dan harapan. Keesokan harinya, kabar tentang mobil hadiah dari ibu kandung Farel mulai menyebar di media sosial. Banyak penggemar yang tersentuh. Tagar Farel dan ibu menjadi trending. Netizen merasa senang melihat Farel menemukan pelukan ibunya. Banyak yang menulis komentar penuh haru dan dukungan. Manajer Farel, Om Rais, juga memberikan pernyataan. "Saya sangat bahagia Farel menemukan kembali ibunya. Saya harap ini membuat dia semakin kuat dan bahagia menjalani karir," ujarnya. Om Rais juga membagikan momen saat Farel pertama kali menunjukkan mobil itu kepadanya dengan senyum lebar. Hubungan Farel dan ibunya mulai diperbincangkan publik. Banyak acara TV mengundang mereka untuk hadir bersama. Tapi Farel belum siap untuk mengekspos semuanya. Ia ingin menikmati waktu berdua dengan ibunya tanpa campur tangan media.
Biarlah ini jadi bagian pribadi hidupku dulu, katanya pada manajernya. Namun, di balik kebahagiaan itu, tersimpan rasa takut kecil di hati Pharrell. Ia khawatir, apakah ini semua akan bertahan lama? Apakah hubungan mereka akan tetap harmonis, atau akan muncul luka lama yang merusak segalanya? Tapi ia sadar, satu-satunya cara untuk tahu jawabannya adalah dengan memberi kesempatan. Di kamar malam itu, Pharrell menuliskan sebuah lagu. Liriknya tentang pertemuan, maaf, dan cinta ibu yang tak pernah mati meski terpisah jarak dan waktu. Ia ingin lagu itu menjadi persembahan khusus, bukan untuk fans, tapi untuk ibunya. Sebuah lagu yang lahir dari dalam hati. Pagi yang cerah menyinari kamar Pharrell. Ia terbangun dengan semangat yang berbeda dari biasanya. Semalaman, ia menulis lagu penuh perasaan tentang pertemuannya dengan sang ibu. Hatinya terasa lebih ringan, lebih damai. Lagu itu ia beri judul Pelukan yang Tertunda. Bait demi bait lahir dari kedalaman hati yang selama ini menahan rindu. Pharrell langsung mengambil gitar kecil yang biasa ia bawa kemana-mana. Di depan kaca jendela, ia mulai menyanyikan lagu itu pelan-pelan. Suaranya lirih, namun terasa dalam. Sang ibu, yang sedang menyiram tanaman di halaman, mendengarnya dari luar dan segera masuk ke dalam rumah dengan hati penasaran. "Ibu, ini lagu buat ibu," ucap Pharrell saat ibunya masuk ke ruang tamu. Ia kembali menyanyikan lagu itu dengan lebih lantang, kali ini di depan wanita yang menjadi inspirasinya. Air mata kembali mengalir dari mata sang ibu. Ia tak sanggup berkata-kata, hanya memeluk Pharrell erat setelah lagu itu selesai. "Lagu itu seperti cerita hidup kita, nak," bisik sang ibu. Pharrell mengangguk. Ia merasa lega karena bisa menyalurkan emosinya lewat musik. Musik memang menjadi pelabuhan hatinya selama ini, tempat ia melarikan diri dari sepi, dari luka, dari pertanyaan tentang ibu yang tak pernah terjawab. Siang itu, Pharrell memutuskan untuk merekam versi akustik lagu tersebut dan mengunggahnya ke kanal YouTube pribadinya. Ia memberi judul, Lagu untuk Ibu, Kisah Nyata dari Hati Pharrell. Dalam waktu kurang dari 2 jam, video itu langsung diserbu penonton. Komentar haru dan pujian pun membanjiri kolom. Netizen sangat menyentuh dengan lirik lagunya. Beberapa menyebut lagu itu sebagai karya terbaik Pharrell sejauh ini, karena sangat emosional dan terasa tulus. Banyak juga anak-anak yang mengaku ikut menangis karena teringat orang tua mereka masing-masing. Lagu itu menyebar cepat di TikTok, Instagram, hingga menjadi tren musik digital. Produser musik ternama pun menghubungi Pharrell, menawarkan produksi versi profesional dari lagu tersebut. Namun Pharrell menolak untuk saat ini. "Saya ingin lagu ini tetap sederhana, seperti hubungan saya dengan ibu. Jujur, polos, dan tanpa banyak campur tangan," ujarnya dalam sebuah wawancara. Ibu Pharrell mulai merasa kagum dengan ketulusan anaknya. Ia merasa sangat bersyukur diberi kesempatan kedua untuk mengenal dan mencintai Pharrell dari dekat. "Kalau dulu ibu adalah alasan kamu terluka, sekarang biarkan ibu jadi alasan kamu bahagia," ucapnya sambil menggenggam tangan Pharrell erat. Hubungan mereka semakin erat setiap harinya. Sang ibu mulai ikut menemani Pharrell di beberapa jadwal manggung. Ia duduk di belakang panggung, memperhatikan Pharrell tampil dengan mata penuh cinta dan bangga. Banyak kru acara yang menyapa dan memanggilnya Bu Pharrell. Dalam setiap kesempatan, Pharrell selalu menyempatkan menyebut nama ibunya. "Terima kasih, Ibu, karena akhirnya hadir di hidupku lagi," ucapnya suatu malam di panggung besar. Penonton langsung bersorak, banyak yang terharu mendengar kisahnya. Sosok Pharrell kini bukan hanya penyanyi cilik berbakat, tapi juga anak yang menyentuh hati publik. Manajer Pharrell, Om Rais, menyarankan agar mereka mulai menyiapkan album baru yang bertema keluarga. Ia yakin lagu-lagu tentang kasih ibu dan perjuangan hidup Pharrell akan lebih menyentuh hati para penggemarnya. Pharrell menyetujuinya dengan satu syarat, semua lagu harus ia tulis sendiri. Setiap malam, Pharrell dan ibunya mulai duduk bersama, berbincang tentang masa lalu, yang kemudian Pharrell ubah menjadi bait-bait lagu.
Ibu Farel sering menangis ketika mengingat kenangan pahitnya meninggalkan Farel kecil. Namun Farel tidak ingin terus menangisi masa lalu. Ia ingin melangkah ke depan bersama. Suatu hari, mereka kembali mengendarai mobil hadiah pemberian sang ibu. Di dalam mobil itu, mereka memutar lagu "Pelukan yang Tertunda". Hening mengisi ruangan, hanya ada suara musik dan helaan napas yang berat. Namun keduanya saling menggenggam tangan, seakan berkata, "Kini kita bersama." Farel merasa, mobil itu kini bukan hanya kendaraan biasa. Di dalamnya, tersimpan kenangan, pelukan, air mata, dan rekonsiliasi. Setiap kilometer yang ia tempuh dengan mobil itu, adalah perjalanan menyusuri luka yang perlahan berubah menjadi cinta yang utuh. Sore itu, Farel mengunggah foto mobil beserta caption, "Terima kasih Ibu, untuk mobilnya. Tapi yang paling indah adalah kehadiranmu." Ribuan orang memberikan komentar penuh doa dan semangat. Banyak yang mengatakan Farel menjadi inspirasi, bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai anak yang tahu makna memaafkan. Namun, tak semua orang senang melihat kebahagiaan Farel. Di balik layar, seseorang dari masa lalu ibunya mulai merasa terusik. Orang itu mulai mencari tahu soal kehidupan Farel dan hubungan mereka. Sebuah bayangan gelap muncul perlahan, menyimpan niat yang belum jelas. Di saat Farel mulai tenang, badai baru mulai menunjukkan tanda-tandanya. Tapi Farel belum tahu, baginya, dunia baru saja mulai terasa sempurna. Ia hanya ingin bernyanyi untuk ibunya dan terus berkarya. Namun, dunia tidak selalu seindah lagu yang ia nyanyikan. Hari-hari berlalu dengan damai di rumah ibu Farel. Lagu "Pelukan yang Tertunda" terus menduduki tangga lagu digital. Farel semakin sering diundang tampil di berbagai acara dengan ibunya sebagai pendamping setia. Hubungan mereka terlihat makin harmonis. Namun jauh dari sana, seseorang memantau mereka dalam diam. Pria itu bernama Johan, mantan suami dari ibu Farel. Ia adalah sosok yang dulu meninggalkan bekas luka mendalam pada kehidupan mereka. Setelah lama menghilang, ia muncul kembali karena melihat berita tentang Farel dan ibunya di televisi. Wajah Johan berubah kaku saat melihat wanita yang pernah ia tinggalkan kini hidup bahagia dengan anak yang sukses. Rasa iri dan kesal mulai tumbuh dalam hatinya. Ia merasa bahwa keberhasilan ibu Farel dan Farel sendiri tak lepas dari masa lalu yang kelam, masa lalu yang melibatkan dirinya. Johan mulai mencari informasi lebih lanjut, dan ia tahu bahwa Farel kini memiliki mobil baru yang disebut-sebut hadiah dari sang ibu. Sementara itu, Farel merasa hidupnya jauh lebih tenang. Ia mulai menulis lebih banyak lagu, berisi tentang rekonsiliasi dan kasih sayang. Ibunya sering menemaninya menulis lirik sambil bercerita tentang masa lalu. Farel mulai belajar memahami sisi ibunya yang dulu sempat ia benci. Pelan tapi pasti, hubungan mereka tumbuh dalam kejujuran. Namun, pada suatu malam, ketika Farel dan ibunya baru pulang dari tampil di acara televisi, mereka menemukan secari kertas tergantung di pintu pagar rumah. Di atasnya tertulis dengan spidol merah, "Aku belum selesai." Ibu Farel gemetar saat membaca tulisan itu. Farel langsung menenangkan dan memeriksa lingkungan sekitar. Keesokan paginya, Ibu Farel mengaku bahwa itu mungkin dari Johan. Ia menjelaskan semuanya dengan jujur tentang masa kelam mereka dulu, bagaimana ia pernah mengalami kekerasan, lalu melarikan diri dan memilih hidup sendiri hingga akhirnya berpisah dari Farel. Johan adalah bagian dari luka itu. Farel terdiam lama. Ia tak tahu harus marah atau bersedih. Tapi ia tahu, ibunya telah melalui banyak penderitaan. Sekarang, Farel merasa tugasnya adalah menjaga dan melindungi ibunya. "Mulai sekarang, ibu tidak sendiri lagi," ucap Farel dengan mata serius. Di hari yang sama, Farel meminta bantuan manajernya untuk meningkatkan keamanan rumah mereka. CCTV dipasang, pagar diperkuat, dan seorang petugas keamanan berjaga di malam hari. Farel tak ingin kejadian tak diinginkan merusak kebahagiaan yang baru saja ia raih. Namun, ancaman Johan semakin menjadi
Ia mengirimkan surat kaleng dan mencoba menyebarkan fitnah ke media bahwa ibu Farel hanya memanfaatkan ketenaran anaknya demi uang. Beberapa akun gosip mulai mengangkat isu tersebut, tapi penggemar Farel tak percaya. Mereka justru membela sang ibu habis-habisan. Farel memutuskan untuk melakukan konferensi pers. Di depan awak media, ia dengan tegas mengatakan, "Ibu saya tidak pernah meminta apapun dariku. Mobil yang ia berikan adalah bentuk cinta, bukan manipulasi. Jangan rusak kebahagiaan kami dengan cerita palsu." Pernyataannya langsung viral dan mendapat pujian publik. Sikap tegas Farel membuat Johan semakin marah. Ia mencoba mendekati rumah Farel secara diam-diam, tapi tertangkap kamera keamanan. Polisi datang dan membawanya untuk diperiksa. Ibu Farel akhirnya memutuskan untuk melaporkan Johan atas tindakan intimidasi dan teror mental. Setelah kejadian itu, Farel membawa ibunya berlibur sejenak ke Bali untuk menenangkan diri. Di sana, mereka menikmati suasana pantai, bercanda, dan menghabiskan waktu tanpa gangguan media. Farel kembali menulis lagu, kali ini tentang keberanian menghadapi masa lalu yang gelap. Liburan itu menjadi momen penting dalam hidup mereka. Sang ibu mulai tersenyum lebih sering, dan Farel merasa lebih kuat. Ia sadar, kebahagiaan tidak datang tanpa ujian. Namun, ketika cinta dan pengampunan berjalan bersama, badai sekuat apapun bisa dihadapi. Sepulang dari Bali, Farel mulai kembali bekerja dengan semangat baru. Ia mengajak ibunya untuk menjadi bagian dari proyek albumnya. "Ibu akan jadi inspirasi di balik semua lagu ini," katanya. Ibunya terharu dan hanya bisa memeluk Farel dengan bangga. Namun, kabar bahwa Johan telah dilepas dari tahanan membuat mereka kembali waspada. Meski tak lagi bisa mendekati mereka secara langsung, Johan menyimpan dendam yang belum selesai. Dan ia berjanji, suatu hari akan kembali dengan cara yang tak terduga. Farel dan ibunya kini hidup dalam dua dunia, satu penuh cinta dan harapan, satu lagi dibayangi ancaman dan luka lama. Namun mereka memilih untuk tetap berjalan, saling mendukung, dan tidak membiarkan masa lalu merusak masa depan. Mobil pemberian sang ibu tetap menjadi simbol kekuatan mereka berdua, meski bayangan masa lalu terus mengintai. Setelah kembali dari Bali, Farel kembali menjalani aktivitasnya sebagai penyanyi dengan lebih semangat. Ia tampil di berbagai kota, membawa lagu barunya yang berjudul "Pelukan yang Tertunda". Setiap kali ia menyanyikan lagu itu, seluruh penonton ikut larut dalam emosi, beberapa bahkan meneteskan air mata. Ibu Farel selalu berada di bangku belakang, tak jauh dari panggung. Setiap lagu yang dinyanyikan Farel seperti menggambarkan kisah mereka. Ia bangga melihat anaknya bisa berdiri di panggung dengan penuh percaya diri dan hati yang tulus. Farel bukan hanya artis, tapi juga seorang anak yang mampu memaafkan dan menginspirasi. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada tekanan yang perlahan menghantui. Media mulai mengekspos masa lalu ibunya lebih dalam. Beberapa jurnalis yang tidak bertanggung jawab mulai menulis artikel provokatif yang menyudutkan sang ibu, bahkan menyebarkan foto-foto lama dari masa sulitnya dulu. Farel marah. Ia mencoba menahan emosi, tapi saat melihat ibunya menangis diam-diam di kamar karena berita itu, hatinya runtuh. "Bu, mulai sekarang kita lawan semua yang merendahkan ibu." "Aku nggak akan diam," tegasnya. Ia menghubungi pengacaranya dan mulai menuntut beberapa media atas pencemaran nama baik. Manajer Farel, Om Rais, menyarankan agar mereka tetap fokus pada karya. "Kamu kuat, Rel. Tapi ingat, penawarnya bukan marah, tapi prestasi," katanya. Farel mengangguk. Ia mulai merancang konser besar pertamanya yang bertajuk "Konser Pelukan", dedikasi untuk ibunya dan semua anak yang pernah kehilangan. Persiapan konser berlangsung intens. Latihan vokal, aransemen musik, hingga koreografi dilakukan setiap hari. Ibu Farel ikut membantu di balik layar, mengatur konsumsi kru, memeriksa kostum, bahkan menyetrika baju Farel sendiri. Ia ingin anaknya tampil sempurna. Namun, pada malam sebelum konser, sesuatu terjadi.
Mobil pemberian sang ibu ditemukan tergores parah di garasi rumah. Di kap mesin, tertulis dengan cat semprot merah, "Kamu belum aman." Farel gemetar. Ibunya langsung memeluknya dengan panik. "Ini pasti ulah Johan," bisiknya. Polisi datang dan mengamankan lokasi. CCTV menunjukkan sosok lelaki berjubah hitam yang masuk ke area garasi lewat pagar samping. Wajahnya tertutup masker, tapi postur tubuhnya mirip Johan. Ini membuat Farel semakin yakin bahwa ancaman itu nyata dan tak boleh dianggap remeh. Meski terguncang, Farel tidak membatalkan konsernya. Ia berdiri di panggung keesokan malamnya dengan semangat membara. "Lagu ini untuk semua yang pernah merasa kehilangan, tapi tetap memilih mencintai," katanya di depan ribuan penonton. Lalu ia menyanyikan "Pelukan yang Tertunda" sambil menatap langsung ke arah ibunya. Air mata mengalir di pipi sang ibu. Suasana konser menjadi sangat emosional. Penonton berdiri dan ikut menyanyikan bagian refrein bersama-sama. Sorotan kamera fokus ke Farel dan ibunya yang saling berpegangan tangan di akhir lagu. Malam itu, mereka menjadi simbol dari kasih yang tak terkalahkan oleh waktu ataupun luka. Setelah konser, Farel duduk di ruang ganti bersama ibunya dan Om Rais. Ia menangis pelan, bukan karena lelah, tapi karena merasa lega. "Aku berhasil, Bu, walau dengan banyak rasa takut," katanya. Ibunya memeluknya, mengatakan bahwa malam itu adalah malam paling membanggakan sepanjang hidupnya. Namun, telepon dari polisi menghentikan kehangatan itu. Mereka mendapat kabar bahwa Johan kembali terlihat berkeliaran di sekitar rumah Farel dan membawa sesuatu yang mencurigakan. Polisi meminta Farel untuk tidak pulang dulu. Mereka akan mengamankan tempat tinggal sementara Farel dan ibunya dipindahkan ke tempat aman. Malam itu, Farel dan ibunya tinggal di sebuah villa yang dirahasiakan lokasinya. Mereka dijaga oleh 2 orang petugas keamanan. Meski tempat itu indah, tapi perasaan was-was membuat mereka sulit tidur. "Kita sudah sejauh ini, Bu. Aku nggak akan biarkan masa lalu mengganggu kita lagi," ucap Farel penuh tekad. Di tengah ketegangan itu, Farel kembali menulis lagu. Lagu itu ia beri judul "Jalan Terjal". Liriknya menggambarkan perjuangan seseorang yang harus tetap berjalan meski ada duri, ancaman, dan ketakutan. Lagu itu ia tulis semalaman sambil memandang langit. Dari balkon villa, paginya, Farel menyanyikan lagu itu di depan ibunya, hanya berdua. Ibunya menangis lagi, tapi kali ini bukan karena takut. "Kamu anak yang kuat, Rel. Ibu bangga sekali. Jangan pernah padam," katanya. Farel hanya mengangguk. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tak akan pernah mundur. Konser sukses. Lagu baru mulai dibuat, tapi ancaman belum usai. Johan masih bebas. Namun Farel dan ibunya tak lagi merasa lemah. Mereka telah belajar bahwa cinta yang sejati, seberat apapun ujian, akan tetap menyala dan melindungi. Dan mereka siap menyalakan cahaya itu selamanya. Pagi itu udara terasa dingin di villa tempat Farel dan ibunya berlindung. Meski matahari sudah muncul, suasana hati mereka masih dipenuhi kekhawatiran. Ibu Farel terlihat duduk di teras, memandangi pepohonan dengan pandangan kosong. Farel datang membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Ibu masih takut?" tanya Farel pelan. Ibunya mengangguk kecil. "Ibu hanya nggak ingin masa lalu kembali merusak hidupmu, Nak. Kamu sudah terlalu jauh melangkah." Farel menggenggam tangan ibunya. "Kita sudah melalui banyak hal, Bu. Sekarang bukan waktunya untuk mundur." Polisi datang pagi itu dan memberikan laporan terbaru. Mereka menemukan sidik jari Johan di pagar garasi yang dirusak. Sayangnya, keberadaan Johan masih belum terlacak. Ia menghilang entah kemana. Polisi menduga Johan kini menggunakan identitas palsu dan berpindah-pindah lokasi. Untuk sementara, Farel dan ibunya diminta tetap di tempat aman. Manajer Om Rais membantu mengatur jadwal manggung Farel agar tidak mengganggu masa perlindungan. Untungnya, para penggemar Farel memahami situasinya. Mereka terus memberi dukungan di media sosial.
Di sela waktu istirahatnya, Pharrell merekam demo lagu Jalan Terjal menggunakan peralatan sederhana di villa. Ia mengunggah cuplikan lagunya ke Instagram dengan caption, "Kadang hidup bukan tentang apa yang kita hadapi, tapi siapa yang tetap di samping kita." Postingan itu langsung viral. Netizen memberikan semangat dan dukungan. Banyak dari mereka yang bahkan membuat video pendek menggunakan lagu itu sebagai latar. Salah satu video yang viral memperlihatkan seorang anak kecil menyanyikan lagu Pharrell sambil memeluk ibunya yang sedang sakit. Momen itu membuat Pharrell kembali terharu. Namun di balik semua itu, Johan ternyata sedang merencanakan sesuatu. Ia menyewa seseorang untuk memantau aktivitas Pharrell dari kejauhan. Dengan uang yang tersisa, Johan mencoba membeli informasi tentang tempat tinggal Pharrell. Ia masih menyimpan dendam lama yang belum padam. Sementara itu, di villa, Pharrell mencoba mengalihkan pikirannya. Ia mulai belajar menyetir mobil pemberian ibunya. Selama ini, Pharrell belum berani membawa mobil sendiri karena trauma sejak pertemuan pertama. Tapi kini, ia ingin mengatasi rasa takut itu. Ibunya duduk di kursi penumpang, tersenyum bangga. "Pelan-pelan ya, Rel. Jangan gugup," ucap sang ibu sambil memegang dashboard. Pharrell mengangguk dan memutar kunci. Mesin mobil menyala, dan mobil melaju perlahan di jalanan perbukitan. Meski sempat grogi, akhirnya Pharrell berhasil mengelilingi area villa 2 kali dengan lancar. Setelah latihan menyetir, Pharrell mengajak ibunya piknik kecil di halaman villa. Mereka membawa tikar, makanan ringan, dan gitar. Sore itu terasa tenang, angin sejuk dan langit cerah menenangkan hati mereka. Pharrell kembali menyanyikan lagu-lagunya, kali ini dengan senyuman yang lebih damai. Namun ketenangan itu terganggu saat salah satu petugas keamanan melapor bahwa mereka menemukan drone kecil berterbangan di atas villa. Mereka langsung mengamankannya. Setelah diperiksa, ternyata drone itu dilengkapi kamera pengintai. Ada dugaan kuat bahwa Johan berada di dekat sana. Polisi segera meningkatkan penjagaan. Pharrell dan ibunya dibawa ke lokasi baru, lebih tersembunyi dan aman. Villa itu ditinggalkan dalam waktu singkat. Meski lelah berpindah-pindah, Pharrell tetap menjaga semangatnya. "Kita tidak boleh takut selamanya, Bu. Biar dia yang capek ngejar kita," katanya. Lokasi baru itu adalah rumah milik seorang sahabat Om Rais yang tinggal di pedesaan pegunungan. Rumahnya sederhana tapi jauh dari keramaian. Pharrell merasa tempat itu memberi suasana yang lebih segar. Ia mulai menulis lagu-lagu baru dengan inspirasi dari alam sekitar. Ibu Pharrell juga mulai terlihat lebih tenang. Ia membantu memasak, berkebun, bahkan membuat camilan untuk para petugas yang menjaga mereka. "Ibu jadi seperti balik muda di sini," canda Pharrell. Mereka tertawa bersama, mencoba melupakan bayangan yang terus membayangi. Namun suatu malam, seekor anjing penjaga tiba-tiba menggonggong keras. Pharrell terbangun dan mengintip dari jendela. Ia melihat bayangan seseorang di balik pepohonan. Ia tak bisa melihat jelas, tapi perasaannya langsung tidak enak. Ia menyalakan lampu luar dan membangunkan para penjaga. Pencarian dilakukan malam itu juga, tapi orang misterius itu tak ditemukan. Hanya ada jejak sepatu yang menuju hutan. Polisi meyakini Johan sedang bersembunyi tak jauh dari sana. Kini, situasi menjadi semakin genting. Pharrell dan ibunya tak bisa tinggal lama di lokasi ini. Meski ketakutan itu kembali hadir, Pharrell tetap berusaha kuat. "Kita tidak boleh kalah, Bu. Hidup kita bukan untuk dikejar ketakutan, tapi untuk dijalani bersama," ucapnya dengan mata penuh semangat. Ibunya hanya mengangguk dan memeluk Pharrell dengan haru. Malam itu, Pharrell kembali menulis. Kali ini, liriknya lebih gelap namun tetap penuh harapan. Lagu itu ia beri judul "Tak Akan Padam". Sebuah pernyataan bahwa apapun yang terjadi, ia tak akan menyerah. Ia akan tetap menyanyikan lagu untuk ibunya, dan untuk mereka yang percaya pada cinta yang tak bisa dihancurkan. Pagi menyambut dengan udara tipis dan dingin di rumah persembunyian mereka yang baru. Pharrell duduk di teras dengan gitar di pangkuan, menatap kabut yang masih menyelimuti pepohonan.
Lagu Tak Akan Padam telah selesai ia tulis malam sebelumnya, dan pagi ini ia menyanyikannya pelan, seolah bicara langsung ke alam. Lirik lagu itu menggambarkan keteguhan hati seorang anak yang tidak gentar menghadapi ancaman, karena cintanya pada sang ibu lebih besar dari rasa takut. Kau hadir dalam luka, tapi pelukmu sembuhkan dunia, begitu salah satu penggalan yang membuat ibunya terdiam menahan air mata saat mendengarnya. Tak lama, Om Rais datang membawa kabar dari kota. Rel, beberapa produser musik besar tertarik merilis lagu-lagu barumu dalam bentuk mini album. Mereka ingin tahu kapan kamu siap masuk studio, katanya. Pharrell sempat terdiam. Di tengah ancaman dan ketakutan, tawaran itu seperti sinar dari balik awan gelap. Pharrell meminta waktu 1 minggu. Ia ingin menenangkan diri, sekaligus menyiapkan mental ibunya. Aku nggak mau ninggalin ibu di sini sendiri. Kalau aku kerja, ibu harus ikut, katanya tegas. Om Rais setuju dan akan menyusun skema keamanan ketat selama proses produksi berlangsung. Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan vokal dan pengambilan demo lagu. Pharrell memanfaatkan ruang kecil di rumah itu sebagai studio darurat. Ia merekam versi kasar dari lagu-lagunya dengan bantuan tim kecil yang dibawa Om Rais. Ibunya turut membantu menyiapkan makanan dan minuman untuk semua kru. Namun kabar buruk kembali datang. Polisi menemukan senter dan pisau lipat di hutan dekat rumah persembunyian. Barang-barang itu diduga milik Johan. Mereka yakin pria itu belum menyerah. Ia hanya menunggu waktu dan kesempatan untuk muncul kembali. Meski ketakutan terus menghantui, Pharrell mencoba tetap fokus. Ia meyakinkan ibunya bahwa semua akan baik-baik saja. Kita udah terlalu jauh untuk mundur. Aku nggak akan biarin siapapun ganggu ibu lagi, katanya dengan nada penuh tekad. Ibunya hanya mengangguk sambil menggenggam tangan Pharrell erat. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk berdua di ruang tamu, terdengar suara ledakan kecil di luar rumah. Semua langsung panik. Petugas keamanan berlari keluar dan menemukan sumbu petasan yang sudah dibakar di bawah jendela. Meski bukan bahan berbahaya, kejadian itu jelas intimidasi. Keesokan paginya, mereka dipindahkan lagi, kali ini ke rumah rahasia milik seorang pejabat yang bersedia membantu karena mengenal Om Rais secara pribadi. Rumah itu besar, dijaga ketat, dan jauh dari jangkauan publik. Disinilah akhirnya Pharrell merasa bisa bernapas lebih lega. Di rumah baru itu, Pharrell melanjutkan perekaman lagu-lagunya. Lagu Tak Akan Padam direkam ulang dengan aransemen piano dan string yang menyayat hati. Saat ibunya pertama kali mendengarkan versi jadi lagu itu, ia menangis terseduh-seduh. Lagu ini akan jadi warisanmu untuk dunia, Rel, katanya. Produser yang mendengar rekaman awal langsung setuju untuk merilisnya sebagai single utama album. Mereka merencanakan peluncuran secara digital disertai konser virtual agar Pharrell tetap aman. Tanggal perilisan pun ditetapkan, tepat di Hari Ibu. Semua kru bekerja keras mempersiapkan acara itu. Hari perilisan tiba. Ribuan penggemar Pharrell dari seluruh Indonesia menantikan konser virtual itu. Saat tampil di depan kamera, Pharrell mengenakan jas hitam dengan hiasan bunga melati di dada, simbol cinta kepada ibunya. Ia membuka konser dengan lagu Tak Akan Padam, sambil menatap langsung ke arah ibunya yang duduk di kursi khusus di sudut ruangan. Suara Pharrell malam itu begitu dalam dan penuh emosi. Ia bernyanyi sambil menggenggam mikrofon erat. Penonton di seluruh negeri menyaksikan dengan perasaan haru. Lagu itu seolah berbicara bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang semua orang yang berjuang untuk melindungi cinta. Konser virtual itu menjadi trending nomor 1 di berbagai platform. Ribuan komentar masuk, memuji keteguhan hati Pharrell dan kekuatan hubungan antara ia dan ibunya. Lagu Tak Akan Padam menembus jutaan penonton dalam waktu 24 jam. Pharrell menjadi simbol harapan di tengah dunia yang penuh ketakutan. Namun setelah konser berakhir dan lampu padam, Om Rais datang membawa kabar penting. Polisi berhasil menangkap Johan di sebuah penginapan tua dekat hutan. Ia menyamar sebagai tukang servis,
tapi ketahuan setelah pemilik penginapan merasa curiga. Akhirnya, ia ditahan dan diinterogasi. Ibu Farel menangis mendengar kabar itu. Akhirnya, gumamnya. Farel memeluk ibunya erat. Meski bayangan itu belum benar-benar hilang, mereka tahu satu hal, mereka telah melalui badai dan masih berdiri bersama. Johan bukan lagi bayangan yang mengintai. Ia kini hanya bagian dari masa lalu yang tak lagi bisa menyentuh masa depan mereka. Farel menatap langit malam. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa tak peduli apapun yang akan datang, cintanya untuk ibunya tak akan padam. Dan dari panggung ke panggung, ia akan terus menyanyikan lagu itu, lagu yang lahir dari luka, tetapi juga dari cinta yang tak pernah pudar. Setelah penangkapan Johan, suasana rumah tempat Farel dan ibunya tinggal mulai terasa lebih ringan. Walau penjagaan masih ketat, namun senyum sudah mulai sering menghiasi wajah ibu Farel. Untuk pertama kalinya, mereka bisa duduk di taman tanpa rasa khawatir yang mencekam. Berita penangkapan Johan menjadi headline di berbagai media. Banyak stasiun TV yang ingin mewawancarai Farel dan ibunya, tapi Om Rais memfilter semua permintaan itu dengan ketat. Ia tak ingin trauma yang baru saja usai itu kembali membuka luka lama. Rel butuh tenang, ucapnya. Namun, ada satu tawaran yang tak bisa ditolak, undangan spesial dari acara talk show pagi paling populer di Indonesia. Acaranya bernama Pagi-Pagi Ambyar. Hostnya terkenal mampu menyentuh hati pemirsa dengan pertanyaan-pertanyaan tulus dan empatik. Setelah diskusi, Farel dan ibunya setuju tampil. Hari itu pun tiba. Mereka naik mobil khusus dengan pengawalan ke studio TV. Farel mengenakan batik muda, sementara ibunya tampak anggun dalam kebaya sederhana. Banyak orang menunggu di luar studio, meneriakkan nama Farel dan mendoakan ibunya. Cinta dari publik begitu hangat terasa. Di dalam studio, Farel duduk di sofa bersama ibunya. Lampu menyala, kamera mulai bergulir, dan host membuka acara dengan momen haru. Hari ini, kita kedatangan bintang muda yang lagu-lagunya selalu menyentuh jiwa, tapi di balik kesuksesannya, tersimpan kisah pilu yang belum banyak orang tahu, katanya. Farel menceritakan semua pertemuan dengan ibunya, hadiah mobil, ancaman dari masa lalu, dan bagaimana cinta seorang ibu telah menyelamatkannya. Suara Farel bergetar saat ia berkata, "Saya mungkin dikenal karena lagu, tapi yang paling membuat saya berdiri di sini hari ini adalah karena ibu." Ibunya tak kuasa menahan air mata. Ia menggenggam tangan Farel sambil berkata, "Aku sempat kehilangan dia bertahun-tahun. Tapi Tuhan kembalikan aku pada anak yang jauh lebih hebat dari yang pernah kubayangkan. Aku bangga jadi ibunya." Farel Prayoga. Studio hening. Banyak kru menangis. Host pun tak bisa menahan emosinya. Acara itu menjadi momen reuni nasional antara Farel, ibunya, dan para penggemar. Farel lalu menyanyikan lagu "Tak Akan Padam" secara langsung di studio, dengan ibunya duduk di kursi spesial di dekat panggung kecil. Setelah acara, Farel dan ibunya menerima banyak hadiah dari penggemar. Ada boneka, surat tangan, hingga syal dan lukisan. Tapi yang paling menyentuh adalah sebuah surat dari seorang ibu yang menulis, "Aku tak tahu harus belajar dari siapa, tapi melihatmu, Bu, aku sadar seorang ibu tak pernah benar-benar hilang dari hati anaknya." Ketenaran Farel meningkat tajam. Ia diundang untuk tampil di luar negeri, bahkan menerima tawaran beasiswa dari universitas seni di Eropa. Tapi Farel menolak hal-hal besar dulu. Ia ingin lebih banyak waktu. Setelah tampil di acara Pagi-Pagi Ambyar, Farel dan ibunya semakin menjadi sorotan publik. Namun kali ini, bukan karena sensasi atau drama, melainkan karena kekuatan cinta ibu dan anak yang menyentuh hati jutaan orang. Banyak tokoh nasional memuji keberanian Farel dalam berbicara jujur di depan kamera, dan ketulusan ibunya yang terlihat tanpa dibuat-buat. Di rumah, suasana menjadi jauh lebih hangat. Farel dan ibunya mulai terbiasa hidup bersama. Mereka saling belajar tentang kebiasaan masing-masing. Farel mulai tahu bahwa ibunya suka minum teh hangat setiap sore,
dan ibunya pun mulai hafal bahwa Farel tak bisa tidur sebelum mendengar musik. Om Rais juga tampak lebih lega. Ia masih berperan sebagai manajer, tapi kini seperti seorang kakak yang menjaga adik dan ibunya. Rel, kamu harus tetap fokus sama musik, ya. Jangan biarkan drama masa lalu ganggu masa depanmu, pesannya di suatu malam. Farel mengangguk, tenang, Om. Aku udah janji sama ibu, aku bakal bikin dia bahagia terus. Janji itu bukan hanya kata-kata, tapi mulai diwujudkan secara nyata. Farel mengatur jadwal manggung agar tidak mengganggu waktu bersama ibunya. Ia juga mulai menabung untuk membangun rumah baru yang lebih nyaman. Sementara itu, mobil hadiah dari ibunya kini sudah dipasang plat khusus bertuliskan Farel. Mobil itu bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol cinta, pengorbanan, dan awal dari kehidupan baru. Setiap kali Farel mengendarainya, ia selalu mengenang momen pertama kali menerima kunci dari tangan ibunya. Suatu malam, saat duduk di teras rumah, Farel bertanya dengan pelan, "Bu, kenapa dulu ibu kasih aku ke orang lain?" Pertanyaan itu membuat ibunya menatap langit sejenak, karena saat itu, ibu nggak punya pilihan, Rel. Ibu miskin, ibu sendirian, dan ibu cuma pengen kamu hidup lebih baik. Farel menggenggam tangan ibunya. Tapi aku justru hidup dalam kekerasan, Bu. Air mata ibunya jatuh tanpa suara. Maafkan ibu, Farel memeluknya erat. Sekarang aku ngerti. Aku nggak pernah nyalahin ibu. Percakapan malam itu menyatukan mereka lebih dalam. Rasa bersalah di hati ibunya mulai sirna, digantikan oleh rasa syukur karena diberi kesempatan kedua. Farel pun mulai menulis lagu baru berjudul "Kembali ke Pelukmu" yang bercerita tentang kerinduan seorang anak pada ibunya. Lagu itu ia rekam secara sederhana, dengan iringan gitar akustik. Saat ibunya pertama kali mendengarnya, ia menangis sepanjang lagu. "Ini lagu pertama yang ibu dengar, yang rasanya seperti kamu bicara langsung ke hati ibu," ucapnya sambil memeluk Farel. Farel tersenyum, "Lagu ini cuma awal, Bu. Aku bakal bikin banyak lagu yang bikin ibu bangga." Ibunya menatapnya penuh haru. "Dan ibu bakal selalu di sini, dengar semuanya sampai akhir." Malam itu langit bersih, dan bintang-bintang seperti ikut menyaksikan janji antara dua hati yang akhirnya dipertemukan kembali. Namun di balik semua kehangatan itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari masa lalu. Seseorang yang dulu terlibat dalam perpisahan Farel dan ibunya, tiba-tiba muncul kembali membawa sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, suasana rumah Farel terasa berbeda. Udara terasa berat meski matahari bersinar cerah. Sebuah surat datang tanpa nama pengirim. Om Rais yang pertama kali membacanya. Wajahnya berubah tegang, lalu ia segera memanggil Farel dan ibunya. "Ini, mungkin kamu harus lihat sendiri, Rel," kata Om Rais sambil menyerahkan surat yang berisi tulisan tangan. Di dalamnya tertulis bahwa ada seseorang yang mengetahui alasan sebenarnya mengapa ibu Farel meninggalkan Farel saat kecil, dan bahwa itu bukan keputusan ibunya sepenuhnya. Membaca surat itu, wajah ibu Farel pucat. "Ini, tulisan Pak Ramlan," bisiknya, menyebut nama seorang pria yang dulu pernah dekat dengannya sebelum Farel lahir. Pria itu adalah ayah biologis Farel, yang selama ini tak pernah muncul ataupun diketahui keberadaannya. Farel terdiam. "Jadi, selama ini aku punya ayah kandung." Ibunya mengangguk pelan. "Iya, Nak, dan dia adalah orang yang memaksa ibu untuk menyerahkan kamu. Dia bilang hidup kita akan lebih tenang tanpa kamu, dan ibu yang bodoh ini nurut." Perasaan campur aduk berkecamuk di dada Farel. Marah, sedih, dan bingung. Tapi lebih dari itu, ia merasa dikhianati oleh seseorang yang bahkan belum pernah ia temui. "Kenapa ibu nggak pernah bilang?" "Karena ibu takut. Takut kamu membenciku, takut masa lalu itu merusak hidupmu. Tapi ternyata, kita nggak bisa terus sembunyi dari kenyataan." Farel menghela napas panjang. Terus sekarang dia mau apa? Om Rais menjawab cepat, dia bilang mau bertemu. Katanya sudah tua, dan ingin minta maaf. Ada jeda panjang. Lalu Farel berkata,
aku akan temui dia. Tapi bukan karena aku ingin dia kembali. Aku cuma ingin kebenaran. Pertemuan itu akhirnya diatur di sebuah tempat netral, di rumah makan kecil di pinggiran kota. Farel datang ditemani ibunya dan Om Rais. Saat pria tua bernama Ramlan itu muncul, suasana langsung hening. Rambutnya putih semua, dan matanya penuh penyesalan. Farel, sapanya lirih. Farel hanya menatapnya dingin. Kamu mungkin gak ingat aku, tapi aku ayah kandungmu. Farel menjawab pelan tapi tajam, ayah yang baik gak ninggalin anaknya begitu aja. Ramlan menunduk, aku salah. Aku terlalu takut waktu itu. Takut bertanggung jawab, dan aku paksa ibumu menyerahkan kamu ke orang lain. Semua kesalahan ini kesalahanku. Ibu Farel menitikkan air mata. Kita semua salah. Tapi sekarang aku nggak mau anakku hidup. Dalam bayang-bayang dosa kita, Ramlan mengeluarkan sebuah foto lama, foto bayi Farel dalam pelukannya. Setiap malam aku lihat ini. Aku menyesal, dan aku cuma ingin kamu tahu, aku nggak pernah berhenti mikirin kamu. Farel mengambil foto itu, lalu menatap ayahnya. Aku nggak janji bisa maafin. Tapi aku janji nggak akan hidup dalam dendam. Kata-katanya membuat suasana cair. Ramlan mengangguk penuh haru. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Farel memutuskan menulis lagu baru berjudul Luka yang Disembuhkan, yang bercerita tentang luka masa lalu yang akhirnya bisa diterima dan diobati. Lagu itu viral karena menyentuh banyak hati yang juga pernah ditinggalkan atau dikhianati. Di akhir lagu itu, Farel menyebutkan secara langsung, untuk ibu, yang selalu mencintaiku, dan untuk ayah, yang akhirnya memilih berkata jujur. Mobil hadiah dari ibunya kini tak lagi sekadar simbol materi, tapi juga lambang perjalanan panjang Farel menuju penerimaan dan kedewasaan. Dan sejak hari itu, Farel hidup bukan hanya sebagai penyanyi cilik, tapi sebagai anak yang tumbuh dari luka, lalu berdiri kuat bersama cinta sejatinya, sang ibu. Terima kasih sudah menonton cerita ini.